Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bab pertama mengenai kerajinan dari bahan limbah lunak. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa seperti kertas, kemudian ada kulit jagung, pelepah pisang, dan juga ada kotak kemasan. Yang pertama kita bahas adalah kerajinan limbah kertas. Nah, kalau kertas kan pasti kalian sudah menemui di kehidupan sehari-hari. Nah, kertas ini adalah bahan yang tipis dan rata yang bisa dirobek, digulung, dilipat, direkat, dan juga dicoret. Kertas ini dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan lain sebagainya. Kertas yang digunakan untuk koran, surat kabar, majalah, dan buku bacaan lainnya itu merupakan salah satu media cetak. Koran adalah media cetak yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi. Nah, jika diperhatikan, setelah dibaca, biasanya hanya menjadi tumpukan limbah rumah tangga. Pada kenyataannya, koran ini menumpuk di mana-mana sehingga menimbulkan masalah. Salah satu penyelesaiannya adalah hanya dibuang atau dijual kepada penada barang rongsokan. Nah, kita bisa memanfaatkan limbah kertas itu dengan membuat sebuah kerajinan. Kemudian teknik kerajinan dari bahan kertas itu ada banyak ya, misalnya kita bisa menganyam, sobek, dilipat, kemudian digulung, dibuat bubur. Jadi dibuat bubur ini ditambahkan dengan atau dicampur dengan air. Kemudian juga bisa diremas untuk membuat sebuah kerajinan. Nah, contoh kerajinan bahan limbah kertas, ini hanya contoh ya, sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya, tapi ini saya ambil dari buku. Yang A ini membuat keledai dari limbah kertas, yang B ini membuat lemari kecil gitu ya. Kemudian yang C ini membuat wadah serbaguna, dan yang D ini membuat wadah pakaian. Kemudian untuk bahan pembuatannya, bahan utamanya pasti kertas ya, bisa koran. Sedangkan untuk bahan pendukungnya, kita bisa menggunakan lem dan juga cat pewarna jika kita membutuhkan cat pewarna. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Sedangkan untuk alat-alatnya kita bisa menggunakan gunting, kuas, kemudian cutter, tusuk sate, sumpit, dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kulit jagung. Nah, kulit jagung ini merupakan limbah lunak organik atau organik basah. Maka kulit jagung memiliki kandungan air yang tinggi. Nah, cara pengolahannya ini dengan proses yang sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan panas matahari hingga kering. Nah, setelah kering, kulit jagung dapat diwarnai, lalu dikeringkan kembali, dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata agar mudah dibentuk. Jadi, kalian ketika membuat kerajinan dari kulit jagung, jangan lupa dikeringkan terlebih dahulu. Karena kulit jagung itu sifatnya basah. Kalau kita membuat kerajinan dari bahan basah, itu bisa lama-lama bisa membusuk. Lanjut ke bahan pembuatan. Untuk bahan pembuatan, pasti bahan utamanya adalah kulit jagung. Sedangkan bahan pendukungnya itu ada pewarna bubuk atau pewarna cair. Kemudian kita bisa menambahkan aksesoris, ini bisa berupa bunga ya, bunga-bunga kering. Tapi ini hanya opsional, jadi jika dibutuhkan silakan digunakan, jika tidak ya tidak apa-apa. Kemudian untuk alat-alatnya, alat-alat yang kita gunakan itu bisa berupa gunting, lem tembak, setrika, solder, panci, dan juga penjap. Ini juga menyesuaikan kerajinan apa yang kita buat. Nah, ini contoh kerajinannya. Yang A ini bunga dari kulit jagung, kemudian dikasih warna ya, biar cantik. Kemudian yang B dan C ini sama ya, boneka, cuma bedanya kalau yang C ini dibuat untuk gantungan kunci. Selanjutnya kita akan bahas kerajinan limbah pelepah pisang. Kalau pelepah pisang kan ini mudah sekali didapatkan ya, karena mungkin di rumah kalian juga banyak pohon pisang. Nah, coba kalian perhatikan ini gambarnya. Nah, pasti ada pesona unik dan kesan menarik yang dihasilkan dari serat pelepah pisang ini. Nah, bahan pembuatannya juga, bahan utamanya adalah pelepah pisang, kemudian ada lem, ada biji-bijian, dan juga ada
kardus. Sedangkan untuk alat pembuatannya ada gunting, ada pisau, dan juga ada setrika. Oh ya, untuk pelepah pisang ini kalian juga harus mengeringkannya terlebih dahulu karena mengandung air. Jadi kita sebelum membuat kerajinan dipastikan terlebih dahulu bahwasanya pelepah pisang itu benar-benar kering. Nah, ini contoh produk kerajinan dari pelepah pisang. Ada keranjang, kemudian ada meja, ada tas, dan juga ada sandal atau sandal. Ini contoh proses pembuatan kerajinan dari pelepah pisang. Ini membuat tempat pensil sederhana. Yang pertama-tama adalah kita membutuhkan kardus. Jadi kardusnya itu dipotong pola bentuk persegi. Kemudian dikasih lem ya. Setelah dikasih lem, kemudian dilapisi dengan pelepah pisang. Nah, ini dilapisi. Setelah itu dibentuk kotak dan dilapisi kertas bagian pinggir agar kuat. Setelah itu bagian luarnya juga dikasih pelepah pisang. Kemudian dipercantik dengan memberikan aksesoris. Nah, aksesorisnya ini juga berasal dari pelepah pisang yang diberi warna. Nah, untuk kotak kemasan ini merupakan limbah lunak anorganik. Untuk kertas, kulit jagung, dan juga pelepah pisang itu termasuk limbah lunak organik. Untuk yang anorganik, ini yang saya bahas cuma satu ya, ada kerajinan kotak kemasan. Kalian juga bisa membacanya di buku paket kalian, itu sangat lengkap. Kalau saya bahas di sini, ini mungkin sangat lama. Nah, jadi kita hanya membahas untuk kotak kemasannya. Kemasan ini adalah bagian terluar yang digunakan untuk membungkus sebuah produk. Nah, ini bahan pembuatan jika kita akan membuat kerajinan limbah lunak kemasan. Pasti yang bahan utamanya adalah kotak kemasan. Ini contohnya kotak kemasan ya. Jadi misalnya kalian membeli minuman susu kayak gini. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah kerajinan. Kemudian bahan pendukungnya di sini ada karung goni jika diperlukan. Kemudian ada lem dan juga ada pewarna. Sedangkan untuk alat-alatnya ini hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada gunting, ada lem tembak, ada cutter, dan juga ada kuas. Nah, ini contoh produknya. Jadi kita bisa membuat miniatur, kemudian bisa membuat tas, dan juga bisa membuat miniatur kendaraan. Oke, langsung ke tugas ya. Nah, tugasnya ini adalah kalian silahkan membuat sebuah karya kerajinan dari bahan limbah lunak pelepah pisang. Ingat ya, yang digunakan adalah pelepah pisang. Dan diingat-ingat kembali, pelepah pisang itu sifatnya adalah basah. Jadi, kalian harus mengeringkannya terlebih dahulu. Nah, kalian juga bisa mencari contoh-contoh kerajinan dari pelepah pisang dari internet maupun dari YouTube. Jangan lupa alat dan bahannya itu difoto sebelum membuat. Kemudian langkah-langkah pembuatannya juga difoto. Hasil kerajinannya juga difoto. Kemudian foto-foto tersebut itu nanti dikumpulkan di grup Classroom. Ini dikumpulkan pada awal bulan Februari.